Halo sahabat Sandra Salon, apa kabar? Hari ini saya mau sharing tentang rambut keriting mengembang. Tapi kalau basah rambutnya itu ikal bagus banget loh teman-teman. Buat sahabat Sandra Salon yang sudah setia sampai hari ini, terima kasih ya, kalian selalu setia menunggu aku. Karena memang aku udah lama nggak nge-tag video-video aku tentang smoothing rambut. Karena aku pikir kalau aku terlalu sering kalian bosan. Nah di sini aku menggunakan CBD yang warna merah ya, yang resistan. Jadi di tutorial kali ini kalian jangan skip ya videonya ini ya. Karena ini benar-benar saya mau jelaskan dari awal sampai akhir ya. Nah, kenapa saya harus mencuci? Kenapa harus kondisi basah? Jenis rambut yang seperti ini adalah jenis rambut yang helainya tipis sekali, ya kan? Tipis, terus dia bukan jenis rambut yang besar, yang kasar-kasar. Kalau jenis rambutnya itu kasar, besar-besar, itu kita bisa membuat dalam kondisi kering. Tetapi kalau helainya itu dalam keadaan rambut tipis, mengembang atau rusak, kita mengaplikasikan obat step 1 itu dalam keadaan basah. Untuk apa? Karena kenapa saya suka dengan yang resistan? Karena yang resistan itu dia keras ya, lebih keras di antara obat yang lain-lain. Terus untuk pengolesan obat itu kalau kita bisa itu jangan terlalu banyak sekali teman-teman. Karena kalau obat terlalu banyak, rambut itu jadi helainya itu kayak menipis gitu, menipis ya. Tekstur rambutnya itu jadi lebih kultikulanya lebih pecah lagi gitu. Jadi kalau bisa kita pengolesan obat itu harus benar-benar hanya merata gitu ya, merata lah pokoknya, jangan sampai banyak kali. Kecuali obat yang normal dia tidak terlalu keras, tetapi untuk saya ini kan pengguna obat yang resistan, jadi yang resistan itu memang dia benar-benar keras. Nah mungkin teman-teman melihat, aduh ini rambut kok kembang banget, ini rambut kok kasar gitu. Enggak. Jadi rambut yang jenis seperti ini sebenarnya lebih enak dicatok teman-teman. Lebih enak dicatok, lebih cepat pengerjaan dibandingkan rambut yang helainya besar ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula jangan langsung takut ya lihat rambut yang begini ya. Jangan langsung takut, nanti teman-teman kira nggak bakal siap-siap dong. Enggak. Jadi jenis rambut yang seperti ini enak dicatok, asal jangan kalian nyatoknya itu terlalu kayak digosok-gosok ya. Nah jadi ini dia pengolesan obatnya itu cara aku ya. Ingat kalau rambutnya helainya tipis, kering, kalau kalian menggunakan metrik yang resistan, kalian menggunakan dalam kondisi basah gitu. Tapi kalau contohnya rambutnya itu sehat, helainya besar-besar, tebal, nggak apa-apa dalam kondisi basah gitu ya, kering-keringnya. Tapi kalau udah kayak rambutnya itu bekas warna, bekas cat hitam ya, itu wajib ya kondisi basah. Nah kondisi basah itu kenapa ya Kak Sandra? Banyak sekali yang bertanya, emang obatnya itu nyerap? Kan gitu kan. Ya sejauh ini yang aku pernah praktekkan, obat itu memang menyerap kok ya, menyerap. Enak, justru hasilnya jatuh banget ya, lebih jatuh ya. Kalau kering dia kayak bentuknya kayak kok gosong, dia gosong ya. Jadi ada yang bilang nanti obatnya nggak nyerap Kak gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan yang sensitif, yang normal, mungkin dia kurang keras gitu, karena aku kan pengguna yang keras-keras gitu ya. Tapi kalau contohnya masih pemula nggak usah pakai yang resistan deh. Kalau kalian mau pakai biar lebih enak, dia coba di mix yang resistan sama yang normal gitu ya. Karena memang dia butuh waktu yang, apalagi pemula ya, agak lambat masih pengolesan obatnya ya. Jadi pengolesan obat itu kan kita kan agak lambat gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan seseorang itu harus gitu. Nah ini dia udah selesai. Jadi itu dia ya, ini dia setelah saya cuci. Coba kalian lihat hasilnya, beda nggak? Nah ini dia hasilnya setelah saya cuci step 1. Nah dia itu nggak kembang kan? Nggak kembang, dia setengah jadi gitu loh. Tapi jenis rambut si kakak ini kalau kita nggak hati-hati mencatok, dia berbulu teman-teman ya. Berbulu dia, jadi kita itu nggak boleh menggosok-gosoknya gitu ya. Dibandingkan yang pertama tadi kan dia nggak sepanjang ini gitu. Terus
kalau kita nyatoknya itu lebih enak, lebih licin, lebih kilau lagi. Nah di sini aku menggunakan sisir catok. Sisir catok ini harganya cuma 50.000 teman-teman. Banyak sekali yang bilang, Kak Sandra, apa sih fungsi dari sisir catok? Fungsinya sisir catok ini menahan dari panasnya catok gitu. Jadi kalau kita menggunakan sisir tulang, dia nggak bisa kencang teman-teman, nggak bisa kencang. Terus kita lebih cepat nyatoknya, maksudnya lebih cepat, tangan kita itu lebih enggak seperti ini ya, agak lambat. Sebenarnya aku lebih suka pakai ini karena kalau kita mencatok rambut itu lambat, hasilnya jauh lebih jatuh ya. Itu dia sih. Jadi bukan aku bilang kalian menggunakan sisir nggak bagus, bukan. Aku sendiri, aku pribadi kalau menggunakan sisir catok, tanganku lebih lambat nyatok. Jadi aku lebih suka mencatok rambut itu lambat. Kalau cepat-cepat tanganku nggak puas aku rasa hasilnya gitu ya. Nah jadi ini dia, setelah pencatokan aku menggunakan aku menggunakan suhunya itu 220, dan catok yang aku gunakan itu Bailu. Tapi teman-teman tahu nggak, catok aku ini udah lebih dari 5 tahun. Aku mau ganti lagi teman-teman ya, karena udah takut aku makainya, udah goyang-goyang dia gitu, udah oyong dia itunya catok-catoknya itu. Sebenarnya kalau suhu panasnya aku masih suka banget teman-teman, panasnya itu masih enak dipakai, tapi goyang-goyang itu keramiknya, jadi aku takut kalau tiba-tiba jatuh dia gitu. Nah jadi ini aku pencatokan step 1 ya, kalian bisa lihat teknik aku mencatok begini ya, baik walaupun ramai walaupun ini sendiri, pokoknya aku nyatoknya pelan-pelan. Jadi begitu kita cuci step 1 dia sudah jatuh gitu, enggak kembang lagi gitu ya. Karena berhubung memang rambut si kakak ini helainya tipis, jadi kita memang harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Oke, jadi aku menggunakan step 2 itu dari NR ya. Dari NR, jadi beda, step 1-nya CBD, step 2-nya itu NR. Karena sejauh ini setelah aku pikir-pikir, NR dia lebih lembut hasil rambutnya itu step 2. Kalau tadinya rambut itu kayak agak kering, setelah kita pakai yang NR dia lebih lembut gitu. Oke, nanti kita akan tunjukkan ya hasil akhirnya. Ini dia setelah aku selesai catok, tambah panjang kan. Nah setelah aku selesai pencatokan, aku finishing lagi teman-teman. Aku lambatkan lagi dengan menggunakan sisir. Jadi finishingnya itu seperti ini ya, dia lebih lambat, dia supaya hasil rambut itu jauh lebih kilat. Karena rambut si adik ini kan helainya itu kering ya, kering, bukan kayak rambut yang jarang mungkin pakai conditioner gitu. Jadi beda ya, kalau kita rajin menggunakan conditioner sama tidak, smoothing itu beda rasanya, beda hasilnya, beda gitu ya kan, nggak kering gitu. Oke lah, jadi ini setelah ini aku menggunakan step 2 yang dari NR itu yang warna biru kalau nggak salah ya. Nah ini dia setelah aku selesai step 2 di pencucian. Jadi aku udah mau nyatok ya. Ini step 2 setelah udah aku keringkan. Jadi untuk mendinginkan rambut yang seperti ini, di awal kita harus menggunakan hair dryer yang dingin ya teman-teman. Karena rambutnya itu kan helainya itu tipis. Nah kalau kalian ketemu dengan rambut yang berwarna, yang kering, yang rusak, untuk pengeringan step 2 itu kalian harus menggunakan conditioner conditioner juga sih. Terus hair dryernya itu yang dingin supaya rambutnya itu jatuh gitu ya. Jadi nggak malah pecah gitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa step 1-nya dari CBD yang warna merah, step 2-nya itu NR yang warna biru ya. Nah, jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ini dia hasilnya. Ya memang hasilnya jauh lebih bagus kalau kita pakai CBD ya, kilat dia. Ini aku tidak menggunakan efek, ini murni dengan menggunakan HP aku sendiri ya. Nah semoga sukses buat kita. Salam dari saya Sandra Sipangkar. Doakan kalian aku bisa terus berbagi ilmu. Jangan lupa follow Facebook aku Sandra Sipangkar ya. Thank you.